Salam dan bahagia Bapak, Ibu, sahabat-sahabat semua. Kali ini kita sudah sampai pada modul 3.1.A.6 tentang demonstrasi kontekstual mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Salam dan hormat kami untuk Ibu Nurlaili SPDMM yang selama ini mendampingi kami sebagai fasilitator dalam pelatihan, dan juga kepada Ibu Saripah SPD yang selaku pengajar praktik yang selalu mengingatkan kita, memberikan bimbingan di setiap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Baik, sahabat-sahabatku semuanya, pada kegiatan ini saya akan wawancara tentang praktik pengambilan keputusan di sekolah dan juga di tempat atau lingkungan yang lain. Pertama nanti saya akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah SMK Binakarya Pacitan, yaitu Ibu Dani Mulyani SPD MMID, dan wawancara yang kedua nanti kepada Bapak Waka Kurikulum SMK Binakarya Pacitan, beliau Bapak Iko Budi Santoso SPD. Nah, ini Bapak Ibu, teman-teman dan sahabatku semuanya, cuplikan kegiatan wawancara yang saya lakukan. Dan ini adalah hasil kegiatan wawancara yang saya lakukan. Bapak, Ibu, dan sahabatku semuanya, dari hasil yang telah saya dapatkan, saya mendapatkan beberapa hal yang bisa saya analisis mengenai beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama saya akan analisis adalah bagaimana praktek pengambilan keputusan dari dua pemimpin pembelajaran tersebut jika dikaitkan dengan 4 paradigma etika yang ada. Semisal apakah individu lawan kelompok, apakah rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan apakah paradigma jangka pendek melawan jangka panjang. Bisa dilihat dan diamati dari hasil wawancara Ibu Kepala Sekolah dalam menentukan keputusan, sering sekali beliau menggunakan dan atau menjumpai paradigma etika, yaitu antara individu lawan kelompok, dan yang satunya adalah paradigma rasa keadilan melawan rasa kasihan. Sedangkan dari Bapak Waka Kurikulum, ketika dilihat dan diamati dari hasil wawancara, beliau sering menjumpai paradigma terkait kebenaran lawan kesetiaan dan paradigma individu lawan kelompok. Analisis yang kedua adalah pengambilan keputusan jika dikaitkan dengan 3 prinsip pengambilan keputusan, yaitu apakah berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, atau menggunakan prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Jika dikaitkan dengan 3 prinsip pengambilan keputusan, Ibu Kepala Sekolah sering mengungkapkan beberapa kalimat sebagai berikut. Yang penting demi kebaikan nama baik sekolah dan atau kemajuan sekolah. Sehingga beliau menggunakan prinsip berpikir berbasis hasil akhir. Sedangkan Bapak Waka Kurikulum
ketika mengambil keputusan sering sekali dari hasil pengamatan wawancara, beliau menyampaikan demi atau yang penting demi kebaikan bersama. Sehingga bisa saya simpulkan beliau menggunakan prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Dan analisis yang terakhir adalah bagaimana beliau berdua dalam mengambil keputusan itu jika kita kaitkan dengan 9 urutan dalam mengambil keputusan. Beliau berdua untuk langkah yang pertama yaitu mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Saya kira mereka sudah melakukan baik sadar ataupun tidak sadar dengan berbagai macam pertimbangan dan penilaian rasa, sehingga untuk poin nomor 1 itu sudah dipenuhi oleh beliau berdua. Pada langkah nomor 2 yaitu menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, baik kepala sekolah maupun wakakurikulum sudah terbiasa melakukan hal ini. Nampak dengan jelas dari hasil wawancara, mereka berdua selalu mencari dahulu siapa pihak-pihak yang terkait. Setelah melakukan identifikasi siapa yang terlibat, beliau berdua pada langkah nomor 3, yaitu mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Ternyata tanpa sadar maupun sadar mereka juga sudah sering melakukan hal ini. Pada langkah nomor 4 ini, beliau berdua, baik kepala sekolah maupun kurikulum, sudah melakukan ini khususnya pada poin berkiblat pada tokoh yang dia hormati atau dijadikan panutan. Ibu kepala sekolah selalu meminta pertimbangan kepada ketua yayasan, begitu pula Bapak Wakakurikulum yang selalu meminta pertimbangan kepada ibu kepala sekolah. Langkah berikutnya pada poin nomor 5 yaitu pengujian paradigma benar lawan benar. Teridentifikasi beliau berdua sering menjumpai dan mampu melewati terkait dengan paradigma benar melawan benar. Masing-masing dari mereka tadi teridentifikasi sering menjumpai 2 paradigma etika. Pada tahap nomor 6 ini, beliau berdua juga sudah melakukan dengan baik. Ibu kepala sekolah menggunakan prinsip berbasis hasil akhir dan Bapak Wakakurikulum menggunakan prinsip berbasis rasa peduli. Pada tahap nomor 7 yaitu investigasi opsi Tri 5, menurut analisis saya beliau berdua tidak nampak dalam hasil wawancara saya apakah itu memang indikator wawancara saya yang kurang detail atau bagaimana dalam proses percakapan belum bisa menampilkan bahwa pengambilan keputusan terkadang muncul atau menggunakan investigasi opsi dilema. Untuk poin nomor 8, jelas beliau berdua sudah mampu dan sering melakukan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, setelah mengambil atau membuat sebuah keputusan, saya belum menangkap dari beliau berdua mereview, merefleksikan, dan mengamati, mengevaluasi hasil dari keputusan yang telah dibuat tersebut. Demikian Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabatku semuanya, hasil analisis dari contoh pengambilan sebuah keputusan yang bisa kita jadikan sebagai contoh dan pembelajaran untuk kita bersama, dan harapannya kita bisa berhasil dalam membuat keputusan yang baik berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia.